sedulur seputar dunia alur. Jumpa lagi di episode terbaru dari channel seputar dunia alur ya sedulur. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang bergenre drama dan romance. Pasti sedulur udah sering banget dengar cerita tentang sepasang kekasih yang sangat menyedihkan ini. Apalagi kalau bukan Romeo and Juliet. Film ini merupakan adaptasi dari karya William Shakespeare yang dirilis pada tahun 1996 dan disutradarai oleh Baz Luhrmann yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Claire Danes dalam peran utama. Film ini merupakan modernisasi dari permainan panggung Shakespeare, namun masih mempertahankan dialog Shakespeare yang asli. Romeo dan Juliet adalah film yang mengisahkan tentang sepasang mempelai muda yang saling jatuh cinta, tetapi terhalang karena kedua keluarga mereka yang saling bermusuhan. Sebelum lanjut ke cerita, saya tegaskan ya sedulur, ini hanyalah spoiler alur cerita film. Lebih baik lagi kalau sedulur lihat langsung filmnya, karena menonton film secara utuh akan mendapatkan pengalaman yang berbeda tentunya. Kita lanjut ya ke ceritanya. Mengawali dengan sebuah cerita, geng The Boys Montague sedang berhenti di sebuah pom bensin. Tanpa sengaja mempertemukan mereka dengan The Boys Capulet. Keributan pun terjadi setelah geng The Boys Montague yang meledek pihak lawan. Sepupu Romeo yang bernama Benvolio datang dan mengajak berdamai dengan pihak lawan. Akan tetapi sepupu Juliet yang bernama Tybalt enggan untuk berdamai. Tak lama kemudian saling serang satu sama lain hingga terjadi kebakaran di pom bensin dan kerusuhan di jalan. Perusahaan Montague dan perusahaan Capulet dari bisnis hingga keluarga memang sudah terkenal saling bermusuhan di seluruh masyarakat Verona. Keributan ini membuat pasukan polisi datang hingga akhirnya Tybalt dan Benvolio diamankan oleh Kapten Prince yang merupakan petugas kepala kepolisian. Mereka pun dibawa ke kantor polisi dan memanggil Ted Montague, ayah Romeo, dan Fulgencio Capulet, ayah Juliet, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di tempat lain, selesai bermain biliar, Romeo sedang memesan senjata ditemani oleh Benvolio. Televisi mengabarkan bahwa nanti malam keluarga Capulet akan mengadakan pesta. Benvolio terus membujuk dan menggoda Romeo pergi ke pesta untuk melihat gadis paling cantik di Verona yang akan hadir di pesta itu. Namun, Romeo menolak pergi ke pesta. Di istana Capulet, terdengar suara ibu Juliet bernama Gloria yang mencari Juliet. Rupanya ada hal penting yang ingin disampaikan pada Juliet. Tiba-tiba Juliet datang, Gloria langsung membawa Juliet ke dalam kamar. Di dalam kamar, Gloria menyampaikan pada Juliet bahwa Juliet akan dikenalkan dengan pengusaha tampan dan kaya bernama Paris. Gloria berpesan agar Juliet mau menemui Paris di pesta nanti. Tiba-tiba, pelayan masuk memberitahu Gloria bahwa para tamu sudah hadir. Gloria pun pergi meninggalkan Juliet. Kembang api bertebaran di udara. Ternyata di tempat lain, Romeo dan teman-temannya sedang merayakan pesta pohon ara di dekat pantai Verona. Tiba-tiba, Mercutio, yaitu sahabat baik Romeo, datang dengan mengendarai mobil berwarna merah. Kemudian Mercutio menghampiri teman-teman yang lain sambil membagikan kartu undangan pesta Capulet. Berulang kali Mercutio membujuk Romeo untuk pergi ke pesta, namun Romeo tetap menolak ajakan Mercutio. Hingga akhirnya Mercutio kecewa dan sedikit marah. Akhirnya Romeo meminum pil yang ditawarkan Mercutio, kemudian mereka pergi menghadiri pesta di istana Capulet. Pesta meriah pun dimulai. Di toilet usai cuci muka, dari cermin Romeo melihat akuarium yang indah. Dan tanpa sengaja, dari balik akuarium ada gadis cantik, yaitu Juliet, membuat Romeo terpana dan jatuh hati. Saat Juliet pergi,
Romeo tidak akan membiarkan Juliet luput dari pandangan matanya. Tak peduli walau Juliet sedang berdansa dengan Paris. Setelah Juliet berdansa, Romeo mulai mencuri-curi untuk berbicara dengan Juliet lalu masuk ke dalam lift. Saat pintu lift terbuka, pengasuhnya menarik tangan Juliet karena telah dicari oleh ibunya. Mereka harus berpisah dan di saat itulah Romeo menyadari bahwa Juliet berasal dari keluarga Capulet. Pesta pun berakhir. Mercutio menarik Romeo untuk secepatnya keluar meninggalkan istana Capulet. Namun Romeo enggan untuk pergi begitu saja. Karena masih penasaran, Romeo loncat dari mobil lalu berlari memanjat tembok taman yang tinggi, berharap bisa bertemu dengan Juliet kembali. Diam-diam, Romeo menyelinap masuk ke halaman taman. Lalu, Juliet keluar dari pintu lift memanggil nama Romeo dan menggerutu. Suara Romeo membuat Juliet kaget hingga mereka berdua jatuh ke kolam renang. Romeo mengungkapkan perasaannya pada Juliet. Meski terkesan terlalu cepat, namun tak bisa dipungkiri bahwa Juliet pun mencintai Romeo. Akhirnya, mereka bersumpah untuk saling setia sebagai sepasang kekasih. Lalu, Juliet meminta Romeo untuk menemuinya kembali besok pagi, memastikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Jika tidak, Juliet meminta untuk melupakan semuanya. Sebelum Romeo meninggalkan tempat itu, Juliet masuk ke dalam untuk mengambil kalung dan memberikannya pada Romeo. Kemudian, Romeo pun harus pulang dan Juliet kembali masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Romeo pergi ke sebuah gereja untuk menemui Pastor Lawrence. Romeo bercerita bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan gadis dari keluarga kaya Capulet. Romeo meminta pertolongan pada Pastor Lawrence untuk menikahkan mereka. Pada awalnya, Pastor Lawrence menolak permintaan Romeo. Namun, seketika Pastor Lawrence berubah pikiran dengan harapan perdamaian, mempersatukan Romeo dan Juliet bisa mengubah kebencian keluarga mereka menjadi cinta suci. Di pantai, Benvolio menyadari kedatangan Romeo lalu menghampirinya bersama Mercutio. Kemudian mereka bersenda gurau. Tiba-tiba, pengasuhnya Juliet datang menghampiri Romeo dan meminta kepastian pada Romeo. Romeo berpesan meminta Juliet datang ke gereja sore ini untuk menemui Pastor Lawrence dan menikahkan mereka. Pada sore harinya, Juliet datang ke gereja menggunakan gaun putih cantik untuk melaksanakan upacara pernikahan. Dan akhirnya, Romeo dan Juliet menjadi sepasang suami istri. Di pantai Verona, cuaca begitu panas. Tiba-tiba, Tybalt bersama dua orang temannya datang menghampiri Benvolio dan Mercutio untuk mencari Romeo. Perseteruan tak bisa dihindari keduanya. Tiba-tiba, Romeo datang menghampiri mereka. Tybalt mengajak Romeo untuk saling beradu senjata. Akan tetapi, Romeo memilih tidak melakukan apa-apa. Bahkan, jabatan tangannya tak digubris oleh Tybalt. Romeo lebih memilih pergi meninggalkan tempat itu yang membuat Tybalt geram lalu menendang Romeo. Karena tak tahan melihat Romeo babak belur, Mercutio segera memukul Tybalt hingga pecahan kaca melukai perutnya demi melindungi Romeo. Sebelum hembusan nafas terakhir, Mercutio mengutuk keluarga Montague dan Capulet. Romeo menangis karena telah kehilangan sahabat baiknya. Romeo pun pergi membalas kematian Mercutio dengan cara menabrakkan mobilnya hingga mobil Tybalt jatuh terbalik. Namun, Tybalt selamat dari kecelakaan itu. Usai perebutan pistol, Tybalt pun mati di tangan Romeo. Lalu Romeo segera pergi melarikan diri bersama temannya. Tak lama kemudian, polisi datang menangani kasus tersebut dan Romeo dihukum untuk diasingkan dari Verona. Usai kejadian itu,
Romeo menemui Pastor Lawrence karena merasa frustasi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Pengasuh Juliet datang lalu bercerita pada Romeo bahwa Juliet terus menangis karena Romeo. Pastor Lawrence menyuruh Romeo untuk menemui Juliet. Kemudian Romeo pergi diantar oleh temannya. Setelah sampai di kamarnya Juliet, Romeo dan Juliet saling menenangkan satu sama lain. Pagi hari setelah berpisah dengan Romeo, Juliet mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Gloria mengatakan bahwa ayah Juliet telah menjodohkannya untuk menikah dengan Paris. Juliet spontan menolak perjodohan itu. Akan tetapi, ayahnya bersikeras mengharuskan Juliet menikah dengan Paris. Gloria pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Juliet menemui Pastor Lawrence untuk meminta jalan keluar dari perjodohan itu. Kemudian, Pastor Lawrence memberikan sebotol ramuan membuat Juliet seolah-olah mati. Lalu, Pastor Lawrence akan mengirimkan surat untuk memberitahu Romeo. Setelah Juliet tersadar, Romeo akan datang lalu pergi bersama ke Mantua. Pada malam harinya, Juliet meminum ramuan tersebut dan di pagi harinya, Juliet dikabarkan telah meninggal. Suasana berubah menjadi duka bagi keluarga Capulet. Melihat Juliet terbaring di depan altar, Balthazar langsung pergi menemui Romeo menyampaikan tentang kematian Juliet. Wajah sumringah Romeo berubah menjadi tangis mendengar kabar buruk tersebut. Romeo memutuskan untuk meninggalkan Mantua, lalu pergi ke Verona untuk melihat Juliet yang terakhir kalinya. Romeo tak tahu jika ada surat penting datang dari Pastor Lawrence. Kepergian Romeo ke Verona sudah tercium oleh pihak kepolisian yang langsung bersiap siaga mengerahkan seluruh pasukan darat dan udara untuk menangkap Romeo. Walaupun begitu, Romeo menyempatkan diri untuk membeli sebotol racun. Kemudian, Romeo berlari menyelamatkan diri dan masuk ke dalam gereja. Dari kejauhan, Romeo melihat begitu banyak lilin dan lampu tempat Juliet terbaring. Perlahan, Romeo menghampiri Juliet, memberikan ucapan dan kecupan perpisahan. Setelah Romeo meneguk racun, Juliet terbangun dari tidur panjangnya, namun sudah terlambat. Romeo telah menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama kemudian, Juliet bunuh diri menggunakan pistol. Esok paginya, polisi langsung menangani kejadian tersebut dan yang tersisa hanyalah luka yang mendalam bagi keluarga Capulet dan keluarga Montague yang berkabung duka. Film pun selesai. Sekian alur cerita dari film Romeo Juliet tahun 1996. Siapa sih yang gak tahu cerita Romeo dan Juliet, ya kan sedulur? Sedih ya gak sih sedulur? Tapi ada juga loh versi terbarunya Romeo Juliet tahun 2013. Tulis di kolom komentar sejak usia berapa sedulur tahu tentang cerita Romeo and Juliet. Seperti biasa, setiap film pasti akan meninggalkan pesan yang bisa kita petik dan kita pelajari tentunya sedulur. Yang pertama, kebencian hanya akan menyiksa diri sendiri, ya nggak sih sedulur? Bahkan terkadang orang lain yang tidak tahu harus menjadi korbannya. Mercutio, Romeo, dan Juliet sebagai contohnya. Kasian bukan? Usia muda, darah muda, jiwa muda, memang lagi panas-panasnya sedulur. Lagi semangat-semangatnya. Namun, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Mencoba bersikap tenang sejenak. Amarah hanya akan membawa petaka. Seperti Romeo, hatinya tertutup oleh amarah, dalam sekejap terjadilah pembunuhan yang pada akhirnya membuat dirinya menyesal. Dan yang terakhir, hal yang tidak patut dicontoh dalam film ini adalah mati konyol, yaitu bunuh diri karena cinta. Sedulur, sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Suka dan cinta sama orang juga boleh, tapi jangan berlebihan.
Sesungguhnya sesuatu yang berlebihan itu hanya merugikan untuk diri kita sendiri. So please sayangilah dirimu sendiri. Sebenarnya bukan hanya cinta aja sih, tapi dalam permasalahan apapun yang sedulur sedang hadapi. Be strong. Jangan ambil keputusan bunuh diri sebagai jalan keluarnya. Oke, sedulur, thanks for watching and don't forget to subscribe channel Seputar Dunia Alur ya, sedulur. Please like, share, and comment down below. See you next time in another movie. Bye!